Halo teman horor, kembali lagi bersama saya Nimas Aurel. Kali ini saya akan membawakan cerita yang berjudul Mall Angker Jakarta bagian 2 oleh Bang Esot. Sebelum mulai ceritanya, jangan lupa like, comment, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Oke, gak usah lama-lama lagi, mari kita lanjut ceritanya. Mall Angker, Jakarta. Jangan heran, setiap tahun suka ada yang mati di mall ini, kata Tio sambil terus main HP. Masa sih? Aku mengerutkan dahi. Aku dan Tio duduk di depan kios yang sebentar lagi tutup. Kami sedang menunggu pelanggan setia kami yang suka datang setiap malam. Birisma terlihat masih sibuk menghitung pendapatan untuk hari ini. Iya, sini. Tio memintaku untuk mendekatkan daun telingaku. Ia hendak membisikkan sesuatu. Di mall ini banyak pesugihannya. Hah? Aku terkejut. Kios kita juga dong, tanya aku. Tio mengangguk. Ia kembali memainkan HP-nya. Kamu tahu dari mana ada pesugihan di sini? Lihat aja nanti hari Jumat. Aku semakin penasaran apa yang akan terjadi di hari Jumat. Tidak lama kemudian, aku mendengar suara langkah rombongan anak-anak itu. Mereka tak lain adalah pelanggan setia kios kami. Suara berisik terdengar di lorong lift sebelum tubuh mereka terlihat. Aku dan Tio bangkit dari duduk kami dan bergegas masuk ke dalam kios, bersiap melayani mereka. Seperti biasa, kami sibuk melayani mereka yang jumlahnya entah berapa. Mereka semua anak muda yang berpakaian kekinian. Tidak butuh waktu lama, dagangan kami ludes. Satu persatu mereka mengantri untuk bayar. Aku membantu Birisma menghitung harga per porsi, sedangkan Tio membereskan meja makan. Setelah semuanya selesai, mereka langsung pergi. Di hari Jumat, seperti yang dikatakan Tio, kalau aku akan menyaksikan sebuah bukti kalau di mall ini ada pesugihan. Sebelum kios tutup, tidak biasanya Bu Indri datang. Ia menanyakan pendapatan hari ini, juga kami masing-masing dapat 300.000. Ini buat jajan, kata Bu Indri sambil tersenyum ramah. Aku, Tio dan Birisma menerimanya dengan senang hati. Setelah menerima uang itu, Birisma langsung mengajakku pulang tanpa menutup kios terlebih dahulu. Aku manut saja tanpa banyak tanya. Sementara Tio mencolek lenganku. Ia memberi isyarat untuk tidak pulang dan melihat apa yang akan dilakukan Bu Indri di dalam kios. Kebetulan sekali, saat kami sedang menunggu lift, handphone Birisma berbunyi. Itu jelas dari pacarnya. Lelaki itu sudah menjemputnya di bawah. Mereka akan jalan-jalan. Birisma menyuruhku untuk pulang sendiri. Aku mengiyakannya. Setelah sampai di lantai dasar dan melihat bibiku pergi dengan pacarnya, aku dan Tio naik lagi ke atas. Aneh, ada beberapa kios yang tadinya sudah tutup, sekarang dibuka kembali. Lihat, kios-kios yang buka itu. Tio menunjuk ke jajaran kios. Pemiliknya lagi sajenan. Lanjut Tio. Sajenan untuk apa? Penglaris. Jawabnya singkat. Ayo. Ia menarik lenganku. Kami perlahan mendekati kios tempat kami bekerja. Pelan-pelan, ku intip dari balik dinding kios. Sayangnya, aku tidak dapat melihat Bu Indri karena terhalang oleh meja kasir. Tapi, tak lama kemudian, aku mendengar suara ketawa seorang anak kecil dari dalam kios.
juga langkah kaki berkeliaran di dalamnya. Inun, lihat itu. Tio menepuk pundakku. Dia menunjuk ke arah salah satu kios yang jaraknya tidak jauh dari kami. Tidak sengaja, aku menjerit ketakutan lantaran ada sebuah kios makanan yang dipenuhi oleh pocong. Entah berapa jumlah pocong di dalam kios itu. Pocong-pocong itu berjejalan memenuhi ruangan. Jangan berisik, nanti ketahuan. Tio panik. Dia menarik lenganku, mengajak pergi dari tempat itu. Namun, sebelum kami pergi, tiba-tiba terdengar suara seseorang menyapa kami. Kalian belum pulang? Itu Bu Indri. Belum, Bu. Tio ketakutan. Aku bahkan gelagapan dan tidak bisa mengucapkan apapun. Ayo, mau ngintip saya ya? Tanya Bu Indri dengan nada seperti bercanda. Enggak kok, Bu. Saya tadi mau nganter Inun yang kunci kontrakannya ketinggalan. Ternyata ada di kantong jaketnya. Iya kan, Nun? Tio berbohong. Nun. Tio menepuk pundakku. Iya, Bu. Ya sudah, sana pulang. Udah malam loh. Iya, Bu. Kalau gitu, kami pamit. Kami bergegas pergi. Sesekali, aku menoleh ke belakang dan melihat Bu Indri masih berdiri sambil melihat tajam ke arah kami. Segera, kami mempercepat langkah. Malam itu, aku merasa sangat mencekam. Aku penasaran, pesugihan apa yang dilakukan Bu Indri. Semakin malam, aku semakin khawatir lantaran Risma belum juga pulang. Saat itu, aku belum punya handphone, jadi aku tidak bisa menghubunginya. Di luar, hujan turun dengan sangat deras. Aku tidak bisa tidur karena memikirkan bibiku. Aku terus berdiri di pintu kontrakan dengan gelisah. Mataku tidak lepas melihat ke arah tangga dan berharap bibiku akan muncul. Tapi ia tidak kunjung pulang. Ku coba berpikir positif dan menenangkan diri. Mungkin saja tengah malam nanti Birisma akan pulang. Aku pun mulai mengantuk. Tapi Birisma belum juga pulang. Tengah malam, aku terbangun. Ada seseorang yang mengetuk pintu. Aku pikir itu bibiku. Namun saat ku buka pintu, tidak ada siapa-siapa di sana. Sesaat sebelum ku tutup kembali pintunya, ku dengar suara wanita sedang menangis dari arah tangga. Penasaran, ku hampiri sumber suara tersebut. Tepat di terowongan kecil, berdiri seorang wanita yang perawakannya seperti Birisma. Ia membelakangiku. Semakin ku dekati, semakin jelas kalau itu memang Birisma. Aku menghela napas lega. Aduh, Bibi kenapa nangis? Dia tidak menjawab. Diputusin pacar Bibi? Tanyaku penasaran. Dia tidak mau membalikkan badan. Dia tetap berdiri, membelakangiku. Pulang, bentak Birisma. Tubuhnya hilang begitu saja. Aku terkejut dan langsung lari. Pintu kontrakan ku kunci rapat. Napasku terengah-engah. Aku yakin kalau yang kulihat berdiri itu bukan Birisma. Tak lama berselang, tiba-tiba pintu kembali diketuk. Ku intip dari balik tirai jendela. Betapa terkejutnya saat kulihat ada banyak orang di luar. Dua di antaranya seperti tidak asing bagiku. Dia adalah wanita berseragam hijau yang sempat terjebak di lift bersama aku. Dan satu lagi seorang lelaki yang pernah bunuh diri di mall. Inun, ikut kami yuk. Suara mereka kompak. Entah berapa jumlahnya. Salah satu dari mereka, mungkin si wanita berseragam hijau,
terus mengetuk-ngetuk pintu. Aku berteriak minta tolong. "Inun!" Terdengar suara Mbak Tania memanggilku. Dia tetanggaku yang bekerja sebagai pelacur. "Mbak, tolongin aku, Mbak." "Kamu kenapa, Nun? Buka pintunya." Mbak Tania terus mengetuk pintu. Mungkin karena kunci pintu itu sudah usang, Mbak Tania berhasil mendobraknya. Ia langsung menghampiriku. "Kamu kenapa, Nun?" "Ada setan. Tadi ada setan," kataku. "Tenang, Nun. Tenang. Jangan-jangan kamu mimpi lagi." "Enggak, Mbak. Tadi ada setan di depan pintu. Banyak banget." "Kamu tenang. Ada Mbak di sini. Malam ini kamu tidur sama Mbak aja ya," ajaknya. "Mbak, tolong hubungin bibiku. Dia belum pulang sampai sekarang." "Oh, oke. Kamu tenang ya," ucapnya. Ia kembali ke kamar kontrakannya untuk mengambil handphone. "Aduh, Nun, nomor bibimu gak aktif." Aku semakin khawatir. "Aku mau lapor polisi aja lah, Mbak." "Tunggu sampai besok aja, Nun. Siapa tahu bibi kamu lagi ada urusan mendadak." Aku mengangguk. Sekali lagi, mencoba untuk berpikir positif. Sampai pagi, Birisma belum juga pulang. Aku bergegas pergi ke mall. Aku ingin memberitahu kejadian semalam kepada Tio atau bahkan Bu Indri. Siapa tahu mereka bisa membantuku. "Hah? Kamu serius?" tanya Tio. "Iya, dari semalam belum pulang." "Coba aku telepon dulu." Tio mengetik di layar HP-nya. Dia menggelengkan kepala. "Gak bisa dihubungi." Aduh, gimana ini? Aku semakin panik. Tio menghubungi Bu Indri. Ia sibuk menerangkan apa yang sedang terjadi. "Jangan khawatir, kita disuruh kerja dulu untuk hari ini. Nanti Bu Indri akan bantu kita buat nyari bibi kamu." Aku mencoba untuk tenang dan kembali bekerja. Aku merasa pelanggan semakin bertambah banyak. Aku dan Tio kewalahan melayani mereka. Seperti tidak ada jeda sama sekali. Pelanggan terus berdatangan. Saat dagangan habis, kami berdua tergeletak di lantai. Kelelahan. Ini belum selesai. Seperti biasa, nanti akan ada rombongan anak muda yang makan di kios kami. Rasanya, kami sudah tidak sanggup lagi melayani pelanggan. Tidak lama setelah pesuruh Bu Indri datang membawa masakan Padang, para pemuda itu akhirnya muncul dengan suara khas berisik yang khas. Kami memaksakan diri untuk bangkit dan melayani mereka satu persatu. Setelah mereka selesai makan, entah kenapa aku penasaran dan ingin mengikutinya. Dari belakang, pelan-pelan kuikuti. Betapa terkejutnya saat aku menyaksikan sesuatu yang aneh pada diri mereka. Di koridor tempat lift, satu persatu tubuh mereka masuk ke dalam dinding mall, lalu menghilang begitu saja. "Kamu sudah tahu kan?" Tio mengagetkanku. "Kenapa kamu bertahan kerja di sini?" tanyaku. "Butuh uang. Di sini gajinya gede. Belum lagi Bu Indri yang loyal suka ngasih uang," kata Tio. Tio menarik lenganku. Dia mengajakku untuk menutup kios. "Pacar bibiku." Iya, dia kuncinya. Karena terakhir kali aku melihat bibi dibawa oleh laki itu. Entah mereka mau pergi kemana. Walau aku tidak tahu siapa nama pacar bibi, tapi aku ingat betul wajahnya. Dia pasti tahu di mana Birisma sekarang. Atau jangan-jangan dia yang menculik bibiku. Aduh, pikiranku bercabang kemana-mana. Aku tidak mungkin berhenti kerja dan pulang kampung sebelum Birisma ditemukan. Aku sudah minta Tio
agar Bu Indri cepat membantuku. Sayangnya, sampai saat ini, Bu Indri belum juga melakukan apapun. Untungnya, Tio mau membantuku untuk melapor ke polisi. Di kantor polisi, aku ditanyai secara detail tentang bibiku, terutama pacarnya. Polisi janji akan melakukan pencarian. Namun, sudah 2 hari berlalu, tidak ada kabar sama sekali dari polisi. Aku lalu meminta bantuan Mbak Tania. Katanya, dia tahu informasi tentang pacar bibiku. Kami lalu berangkat dari kontrakan dan menggunakan angkot ke sebuah wilayah kumuh di Jakarta. Kata Mbak Tania, pacar bibi tinggal di daerah sana. Aku sudah izin pada Bu Indri untuk tidak masuk kerja selama 1 hari. Jadi, Tio akan dibantu salah satu pesuruh Bu Indri. Aku tak akan pernah tenang saat bekerja kalau Bu Risma belum ditemukan. Kami masuk ke dalam sebuah gang kecil, melewati konveksi yang sedang beroperasi. Para pekerja itu terlihat sangat sibuk. Mereka terlihat bersemangat. Lagu dangdut terdengar keras dari gedung konveksi, mungkin agar karyawan tidak jenuh. Mbak Tania terus membawaku masuk ke dalam gang tersebut. Anak-anak kecil berlarian, kucing kampung berkeliaran. Aku juga melihat banyak kontrakan kumuh yang tidak layak huni. Tidak lama kemudian, tercium bau comberan yang menusuk hidung. Kututup hidungku dengan kerah baju. Bau ya? Tanya Mbak Tania. Aku mengangguk. Dan ternyata penyebab bau itu adalah sungai kecil yang mengalir di gang itu. Airnya hitam. Banyak sampah yang hanyut di sungai itu. Aku heran, kenapa orang-orang masih saja bodoh membuang sampah ke sungai membuatnya tercemar dan bau. Akhirnya, kami tiba di sebuah kontrakan kumuh dan jelek. Kontrakan itu bahkan lebih jelek daripada punya bibi. Dindingnya terbuat dari triplek yang sudah jelek. Pintunya dikunci, tapi ada sendal Birisma dan sepatu lelaki. Pasti itu milik pacar bibi. Aku memanggil-manggil namanya sambil menggedor pintu, tapi tidak ada jawaban. Kita dobrak aja mbak, ini pintunya dikunci dari dalam, kataku. Oke. Kebetulan pintunya sudah rapuh, jadi gampang sekali didobrak. Kami berteriak dengan apa yang kami lihat. Pacar Birisma tewas gantung diri. Tubuhnya kaku, matanya melotot, dan lehernya terjulur. Mendengar teriakan kami, warga berdatangan. Mereka berkerumun di depan kontrakan. Mereka semua bergidik ngeri melihat mayat yang tewas gantung diri. Tak lama berselang, polisi berdatangan. Mayat lelaki itu diturunkan. Garis polisi dipasang mengelilingi kontrakan. Aku heran, kenapa dia gantung diri? Kemana bibiku? Saat itu, bagiku semua semakin rumit. Aku dan Mbak Sania dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Aku juga melaporkan kembali bibiku yang sudah berhari-hari hilang. Setelah selesai, kami langsung pulang. Tak henti-hentinya aku menangisi bibi yang sudah hilang berhari-hari. Keesokan harinya sepulang kerja, aku mendapatkan sebuah petunjuk. Saat pengunjung mal sudah sepi, Tio sudah pulang terlebih dahulu. Sedangkan aku menemukan jejak kaki seseorang. Kuikuti jejak kaki itu mengarah ke sebuah kios kosong. Aku pernah mendengar cerita Tio kalau kios itu tidak pernah laku karena membawa sial bagi penyewanya. Dahiku berkerut. Di dalam kios itu ada Birisma yang tersenyum sambil melambaikan tangan ke arahku. Inun, sini Inun. Bibi. Aku semakin mendekat. Hei kamu! Seseorang membentakku dari kejauhan. Dia adalah satpam mal. Langkahnya terburu-buru mendekat ke arahku. Ngapain masih di sini? Pak, udah berhari-hari bibiku hilang.
Tadi aku lihat dia di dalam kios itu. Aku menuju kios kosong yang jelas tidak ada siapapun di sana. Jangan dekat-dekat sama kios itu. Sana pulang, udah malam. Emang kenapa Pak sama kiosnya? Pak Satpam melirik kios kosong tersebut. Ada plang bernomor 12 di atas kios. Ceritanya panjang, kamu mendingan pulang, kata Pak Satpam, terkesan mengusir. Aku mengangguk dan beranjak pergi. Pikiranku masih berkecamuk. Bibi di mana? Siapa yang melakukan semua ini pada bibiku? Sambil melamun, tidak terasa, aku sudah sampai di depan lift. Mal benar-benar sudah sepi. Pak Satpam yang mengusirku juga tidak terlihat lagi. Mungkin dia sedang memeriksa seluruh ruangan mal. Tidak lama berselang, bunyi lift berdentang. Pintunya kemudian terbuka perlahan. Tidak ada siapa-siapa di sana. Aku masuk dan menekan lantai tujuanku. Lift bergerak perlahan. Tapi ada yang aneh. Aku masih ingat betul urutan tombol lantai pada lift di mall itu. Dari mulai lantai dasar sampai lantai terakhir. Dan seingatku, tidak ada lantai yang berinisial M. Anehnya, sekarang aku melihat tombol lift berinisial M. Apa maksudnya? Liftku malah berhenti di lantai M. Pintu terbuka perlahan. Karena penasaran, aku lantas beranjak keluar dari lift. Dahiku berkerut saat menoleh ke kanan. Di sana, toko-toko masih buka. Para pengunjung mal memenuhi lantai tersebut. Mereka berlalu lalang, membawa keluarga, pasangan, dan teman-teman. Lantai M ini sangat luas dan tidak seperti lantai-lantai lainnya di dalam mall. Luasnya sangat tidak wajar. Mungkin saja bisa menampung orang satu stadion bola. Aku berjalan perlahan sambil terus terheran-heran karena melihat apa yang mereka jual bukanlah hal biasa. Kios-kios itu menjual janin bayi, darah, dan biji-bijian warna hitam. Entah biji apa, aku tidak tahu. Di meja makan, aku bertemu dengan sekelompok anak muda yang menjadi pelanggan setia kiosku setiap malam. Mereka melihat ke arahku dan tersenyum ramah sambil mengangguk. Tangan mereka memegang janin. Aku lihat ada yang masih mengunyah janin itu. Perutku mual. Segera aku menjauh dari mereka. Tidak jauh dari tempatku berdiri, ada seorang wanita berbaju hijau dan lelaki yang pernah bunuh diri sedang sibuk melayani pelanggan di kios mereka masing-masing. Aku juga melihat Bibi di salah satu kios itu. Birisma sedang sibuk melayani pembeli. Wajahnya sangat pucat. Bibi! Aku berlari mendekatinya. Ia menoleh ke arahku dengan tatapan datar. Bibi, ayo pulang. Ku tarik lengannya yang terasa dingin. Dia diam saja sambil memandangiku. Tak lama kemudian, dia keluar dari dalam kios, lalu menghampiriku. Pulang, Nun. Bilang ke keluarga Bibi kalau Bibi sudah mati. Bibi ngomong apa sih? Ayo pulang. Aku menarik lengannya. Bibi sekarang tinggal di sini, di mall ini, dan mungkin untuk selamanya. Aku menangis. Air mata hangat membasahi pipiku. Bibi, Inun takut. Jangan tinggalin Inun sendirian di Jakarta. Kupeluk tubuh bibiku. Pulang, Nun. Pulang. Kalau emang Bibi sudah mati, siapa yang bunuh Bibi? Tanyaku sambil menangis. Wajah Birisma berubah menjadi seperti ketakutan. Sebelum ia mengucapkan sesuatu, sebuah cambuk menyambar dari arah belakang Bibi. Cambuk itu melilit lehernya. Bibi diseret masuk ke dalam kios. Ia berteriak minta ampun. Tangannya menggapai-gapai.
Pulang Un, pulang! Teriak Bibi sesaat sebelum tubuhnya masuk ke dalam kios. Bibi! Seperti ada penghalang yang membuatku tidak bisa masuk ke dalam kios itu. Tubuhku terpental jauh dan berdebam ke lantai. Saat bangun, orang-orang seisi mall itu melihat ke arahku. Mereka sangat menakutkan. Dan cerita tentang Mall Angker Jakarta pun sambung. Bagi kalian yang masih penasaran lanjutan ceritanya, jangan lupa tonton Mall Angker Jakarta di part selanjutnya.